Assalamualaikum, selamat malam kepada para pemirsa MSN Media. Pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi, akan ngobrol bersama. Yang pertama dengan Ibu Titis Rohaniaman Konghucu, dan yang kedua adalah Bapak Mintar Sohono yang dikenal dengan Pak Minggu ya. Beliau adalah sekretaris Kelenteng Po An Kiong, Kota Blitar. Selamat malam Bu Titis. Selamat malam Bapak. Selamat malam Pak Minggu. Gimana kabarnya? Baik-baik ya. Sehat semua Pak ya? Sehat. Bu Titis, Pak Minggu, malam hari ini kita akan diskusi tentang Imlek. Selamat merayakan Hari Raya Imlek. Kami atas nama kru dari MSN Media mengucapkan selamat Hari Imlek. Semoga selalu bahagia, semoga selalu sehat, dan semoga Bapak Ibu berdua selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Gitu ya. Terima kasih. Yang pertama ke Bu Titis dulu. Bu Titis, apa sih sebenarnya makna Imlek bagi masyarakat Konghucu di Kota Blitar ini? Ya, monggo Bu Titis. Terima kasih. Izinkan saya untuk bersyukur lebih dahulu kepada Wang Din, Tuhan Khalik Semesta, yang telah mengizinkan atas perkenannya saya masuk ke tahun 2573 Gunzeli. 2573. Oh ya. Kemudian juga atas perkenannya saya dipertemukan dengan Pak Anam dalam acara ini. Ya. Semoga acara ini saya dipertemukan dengan Pak Anam dapat berlanjut dalam arti untuk menjaga persaudaraan dalam kehidupan. Ya, terima kasih Bu Titis. Selamat datang di MSN Media. Terima kasih. Dan tentunya selanjutnya semoga tahun 2573 Imlek ini akan menjadikan kita lebih bersyukur, bahagia, kemudian kedamaian dan sukses menyertai kita. Amin ya. Kembali kepada pertanyaan Pak Anam masalah Imlek di Kota Blitar. Jadi saya ingin berbicara soal Imlek lebih dahulu. Imlek adalah perayaan tahun baru. Oh gitu ya. Jadi kalau di dalam itu biasanya tahun baru Masehi itu sama dengan Imlek itu ya. Oh, ini ada bedanya. Oh, ada bedanya. Ada bedanya. Jadi apa yang saya baca pelajari selama ini, baik membaca literatur maupun pemberi tahuan dari para pembimbingnya, bahwa tahun baru Imlek ini adalah tahun baru yang dihitung berdasarkan bulan rembulan mengitari bumi. Kalau tadi Masehi kan bumi mengitari matahari. Oh, iya. Jadi tentu jumlahnya dalam siklus satu putaran itu kan berbeda. Ada bedanya. Nah, kemudian ini yang menjadikan Imlek beda dengan tahun baru Masehi. Kalau kita tarik kepada tadi tentang kondisi alam, bahwa rembulan mengitari matahari itu pada saat tanggal 1 bulan 1 Imlek itu jatuh pada saat musim semi kalau di belahan bumi utara. Kok karena di sana beda tentunya dengan di Indonesia. Nah, di sana 4 musim, sedangkan di sini hanya 2 musim panas dan musim hujan. Jadi kalau konteks budaya memang itu memperingati atau merayakan datangnya musim semi. Tapi kalau kita tarik kepada pemahaman keagamaan, bagi umat Konghucu atau di Indonesia juga disebut Rujao, Konghucu Rujao, itu adalah
saat kita juga harus bersyukur kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa alam semesta ini adalah ciptaannya, Iya. dalam kuasanya, hidup kita juga dalam kuasanya, sehingga siklus yang selalu datang tepat waktu itu, umat Konghucu yakin itu adalah kebesaran Tuhan. Iya. Sehingga pada saat memperingati tahun baru Imlek itu ada rangkaian upacara sembahyang peribadahan yang mengagungkan kebesaran Tuhan. Iya. Nah, rangkaiannya ini adalah dimulai dari 1 minggu sebelum hari H atau tanggal 1 bulan 1 Imlek. Apa saja rangkaiannya itu, Bu? Jadi Bu Titis. rangkaiannya begini, pada 1 minggu sebelum Imlek, yaitu jatuh pada tanggal 24 bulan 12 Imlek, itu adalah kita berdoa, kita sembahyang, meyakini bahwa hari tanggal 24 sampai tanggal 1 bulan 1 Imlek itu 24 bulan 12 sampai tanggal 4 bulan 1, jadi sudah ganti tahun, itu adalah hari neraca penghidupan, Pak. Hari neraca penghidupan. Nah, implementasinya upacara sembahyang untuk mengantar ada malaikat yang kita yakini sebagai kepanjangan kuasa Tuhan, ya, untuk mencatat perilaku setiap manusia dalam suatu rumah tangga. Nah, itu tanggal 24 diyakini malaikat ini menutup bukunya untuk disampaikan kepada Sang Pencipta, sehingga pada saat itu umat Konghucu melaksanakan upacara sembahyang ibadah mengantar itu. Itu selama 1 minggu itu, Bu? Momen untuk neraca hitungan kehidupan itu tuh 1 minggu, tapi sembahyang awal itu tanggal 24 itu. Jadi kita beribadah mengantarnya, kita bersyukur dan berharap semoga di tahun yang akan datang itu akan kita siap untuk menerima dan memperbaiki kehidupan. Maka biasanya setelah tanggal 24 itu di rumah-rumah sudah mulai bersih-bersih, membersihkan rumah, mengecat rumah, membeli pernak-pernik dan sebagainya untuk dipasang. Itu ibadah yang pertama. Kemudian ibadah yang kedua, sehari sebelum tahun baru tiba, sebelum tanggal 1 bulan 1 Imlek tiba, itu ada ibadah puja bakti kepada leluhur. Waktunya itu kisaran tengah hari, Pak. Oh, gitu. Ya, tengah hari. Tidak sembarang waktu itu ya? Tidak sembarang waktu. Siang hari, intinya adalah apa yang kita terima, apa yang kita rasakan sekarang itu tidak bisa lepas dari jasa para leluhur kita. Gitu ya. Jerih payah para leluhur. Artinya penghormatan kepada orang tua, betul. kepada nenek moyang kita. Betul begitu. Ya. Jadi itu bentuknya apa? Bentuknya ibadah sembahyang. Jadi di rumah-rumah itu ada altar untuk leluhur, meja penghormatan untuk para leluhur. Jadi di sana nanti ada pasang foto-foto para leluhurnya, dan kita mendoakan dan sekaligus berterima kasih bahwa apa yang telah jerih payah beliau akhirnya menjadikan kita ini ada. Itu yang siang hari, Pak. Kemudian malam harinya itu pas jam 12 malam itu pergantian tahun. Biasanya sebelum jam 12 orang-orang Konghucu di rumah itu ada reuni keluarga. Kalau dulu sebelum pandemi, biasanya mereka akan kumpul ke orang yang paling tua. Jadi orang tua kita berada di mana, itu kumpul dari berbagai kota berdatangan untuk kumpul. Tapi karena pandemi, jadi sekarang kan dibatasi. Meskipun mungkin berdekatan satu kota, kita tidak bisa sama-sama, Pak. Ngumpulnya pakai WA atau pakai media sosial, pakai Zoom ini. Sekarang sudah dimudahkan dengan sarana teknologi seperti itu. Jadi itu malam harinya. Nah, setelah reuni keluarga, kemudian berbondong-bondonglah ke rumah ibadah untuk sujud bersama, menutup tahun lama dan membuka menyambut tahun baru. Kita berdoa bersama. Nah, kembali karena pandemi sehingga dibatasi. Kalau di Kelenteng kemarin ya sebatas hanya pengurus, rohaniwan, kemudian beberapa aktivis karena
apalagi Bapak tahu kelenteng kita kena musibah. Iya. Jadi tempatnya Saya sempit. sempat kerja bakti di sana itu. Iya betul Pak, saya juga terima kasih sekali. Iya. Jadi itu kendalanya, maka kemarin juga sedikit. Namun meskipun sedikit orangnya memang pembatasan, tapi tidak mengurangi rasa kewajiban dan tanggung jawab kita. Karena itu bagi saya pribadi bahwa ibadah itu satu kewajiban dan kebutuhan. Wajib karena kita merasakan bahwa kemahabesaran Tuhan sudah begitu besar terlimpah dalam kehidupan ini. Apapun disediakan untuk manusia. Itu wajib kita bersyukur. Tapi kebutuhan karena kita mengingat untuk sebagai manusia itu tidak mudah ya Pak menjadi orang yang baik bagi lingkungan, bagi keluarga itu, sehingga kita membutuhkan sesuatu yang sandaran yang teguh dan kami yakin, saya yakin pribadi saya ketika saya berdoa bersembahyang itu merasa ada satu kekuatan dalam jiwa saya. Jadi tercerahkan, ada sejuk, ada apalah gitu banyak sampai mungkin bahasa saya itu sulit untuk mengungkapkan. Sehingga meskipun tadi pembatasan ada pandemi, ada ini, ada itu, ya oke lah pokoknya saya bisa merasakan kedekatannya dengan Sang Maha Pencipta di malam tahun baru itu. Itu masih banyak ini Pak. Ini kalau ceritakan ini lama sekali nih. Begini, saya kembali ke Pak Miho ini ya, selaku Sekretaris Kelenteng Po An Kiong Kota Blitar ini ya. Ini kalau mungkin dalam Islam ada takmir masjidnya lah, kira-kira begitu ya. Itu ya. Kira-kira sebagai pengurus Po An Kiong, Kelenteng Po An Kiong ini apa Pak yang dipersiapkan ketika menghadapi perayaan Imlek tahun ini itu? Ya, perayaannya seperti yang dikatakan Budi tadi kan. Jauh seminggu sebelumnya itu bersih ini itu sudah di planning tuh. Jadi apa ada jam berapa nanti sudah ada jadwalnya. Sudah ada jadwalnya Pak ya. Ya pengurus yang bisa hadir mau hadir, yang mungkin ada kesibukan ya enggak. Gitu ya. Jadi artinya bahwa Imlek ini merupakan perayaan yang hikmat bagi umat Konghucu sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan, sebagai rasa syukur nikmat yang diberikan Tuhan selama ini kan gitu kan. Kita pindah ke isu yang mungkin agak agak sensitif Bu ya. Sebagai kaum minoritas di Kota Blitar, apakah ada rasa jaminan keamanan, rasa ketentraman, tidak ada gangguan dan sebagainya? Bagaimana Bu? Ibu Titis ini selaku rohaniawan, mengingat Blitar ini kota yang sangat plural. Ada Islam, ada Hindu, Buddha, ada Katolik, ada Protestan, Konghucu, mungkin ada juga Kejawen atau agama lokal. Bagaimana perasaan Ibu sebagai tokoh Konghucu di Kota Blitar ini dalam melaksanakan kegiatan keagamaannya selama ini? Menurut apa yang saya rasakan selama ini Pak, jadi saya merasa bersyukur dan damai di Kota Blitar. Karena tadi seperti apa yang Bapak sebutkan bahwa di sini ada berbagai agama dan tumbuh dengan begitu bagusnya, toleransinya nyata. Dan kegiatan-kegiatan kelenteng ini pun juga sering didukung oleh pihak-pihak dari lintas ini. Lintas agama. Betul. Misalnya pernah juga yang pasti kita punya kegiatan kayak misalnya pengobatan gratis, kemudian ada pasar murah, kemudian kebetulan juga sempat waktu belum ada pandemi itu ada kantinnya Po An Kiong yang setiap hari Jumat itu buka. Ternyata dari kita untuk kita dan masyarakat itu juga pembelinya, yang nitip dagangan itu juga dari berbagai kalangan. Tidak hanya tidak warga Konghucu saja Bu ya? Bukan. Dan luar itu biasa. sudah dan itu sudah menjadi satu tradisi itu ya? Tradisi. Sudah bertahun-tahun itu Bu ya? Cukup lama Pak, hanya sayangnya pandemi yang merendakan ini. Menarik ini. Jadi yang nitip itu
bukan hanya orang Konghucu tetapi lintas agama, semua boleh. Betul. Yang penting adalah kita harus misalnya barang yang dititipkan itu tidak ada yang sudah nitip, artinya tidak boleh sama. Oh gitu. Iya. Juga ada tester rasanya piye. Oh gitu. Standar itu ya. Iya begitu. Iya luar begitu. biasa. Jadi memang tujuan kita adalah ya itu untuk guyub rukun ya. Bahwa kita ya sebuah keniscayaan lah bahwa lahir kita itu memang berbeda-beda, kondisi kita berbeda, tapi beda itu sejujurnya indah ketika kita bisa mengaplikasinya kan. Ya, kalau saya boleh bayangkan itu, kalau misalnya baju itu kalau diaplikasi dengan pernak-pernik itu juga kan bisa bagus ya Pak. Asal tepat. Tepat. Gitu ya. Jadi kehidupan itu saya kira seperti itu. Kalau kita bisa mengaplikasikannya ya pasti indah. Berarti ya kembali kepada diri kita, cara pikir kita mau bagaimana. Itu kalau kita berpikir yang baik, mau menjadi baik, ya saya yakin Tuhan berkenankan. Jadi selama ini ya mohon maaf ya saya katakan bahwa umat Konghucu di Kota Blitar ini populasinya berapa persen Bu dari kalau kira-kira saja ada dibandingkan dengan warga Blitar secara keseluruhan? Ini saya mesti rundingan ini sama ya. Saya kira 2% ya. Sekitar 400 orang. 400 orang. Itu berapa persen? Ya 0, ya. Artinya sangat sangat kecil dibandingkan dengan umat Islam, Kristen, itu Buddha. Tetapi walaupun begitu, Bapak dan Ibu selaku penganut Konghucu sangat nyaman ya. Kita merasakan itu. Bukti nyatanya kemarin waktu bersih-bersih. Dari mana-mana kan? Dari semua agama, kami dari Islam. Itu kan. Itu membuktikan bahwa sebagai kaum minoritas itu merasa diayomi yang mayoritas, dan ini saya kira merupakan rahmat Tuhan Bu ya. Ini harus kita jaga. Ini saya kira harus kita jaga bagaimana situasi ini nanti bisa berlangsung terus sehingga kita beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan dengan aman, nyaman, dan tentu khusyuk sesuai dengan keyakinan masing-masing gitu kan. Kira-kira kedepannya bagaimana Bu menurut Ibu tentang proses atau interaksi antar umat beragama yang diharapkan oleh Ibu Titis selaku agamawan atau rohaniawan dari Konghucu ini? Ke depan bagaimana? Kalau menurut pribadi saya ya Pak, bahwa ke depan itu untuk menjaga kebersamaan dalam perbedaan itu tadi lintas agama, mungkin memang dialog itu harus diintensifkan ya. Kemudian mungkin juga mengadakan satu kegiatan yang bisa melibatkan dari berbagai elemen ini. Ini saya kira satu sarana untuk menjaga kebersamaan itu. Jadi artinya sebagai orang yang berbeda keyakinan, berbeda agama, seyogyanya untuk berkomunikasi, berdialog betul. Mungkin yang sama jangan dibedakan, yang beda jangan disamakan. Kira begitu ya. Betul. Mungkin pada sisi hal-hal yang sifatnya ajaran agama ya jangan disamakan, memang kita berbeda. Tapi pada hal yang sama ya jangan dibeda-bedakan. Sisi kemanusiaan, saling tolong menolong, kan begitu kan? Kemudian membantu orang yang tidak mampu. Saya kira saling menghargai budaya kita masing-masing gitu kan. Yang selanjutnya Bu, bagaimana kemudian Ibu selaku rohaniawan Konghucu ini? Konghucu ini kan identik dengan Tiongkok, identik dengan Cina, kan itu kan. Kemudian bagaimana ajaran-ajaran Konghucu ini bisa berakulturasi dengan budaya lokal? Ini kan menarik ini ya. Jangan sampai kemudian saya sampaikan kepada teman-teman, jadilah kamu orang Indonesia yang beragama Islam, jangan orang Arab yang hidup di Indonesia, kan gitu kan. Ini bagaimana dalam konsep Ibu selaku rohaniawan dari Konghucu ini sehingga agama Konghucu ini bisa beradaptasi dengan budaya lokal, budaya Indonesia. Seperti Ibu hari ini datang ke sini, ini juga pakai
pakaian khas Jawa kan gitu kan. Pak Minggu juga begitu. Walaupun Pak Minggu Konghucu ini kayaknya ya sama dengan orang Jawa pada umumnya. Batik itu kan seperti itu. Gimana Ibu cara merawat seperti itu? Satu pertanyaan yang sangat bagus Pak. Ya. Dan di dalam kitab sucinya Konghucu itu ada tersurat bahwa di 4 penjuru samudra semua bersaudara. Iya. Dan untuk mewujudkan itu semua, seorang yang bercinta kasih itu pasti ingin tegak. Maka berbuatlah agar orang lain pun tegak. Kalau ingin maju, berbuatlah agar orang lain pun maju. Artinya di sini adalah ayo kita bersama-sama kan gitu. Dan di ayat lain juga mengatakan bahwa ketika kita berada di antara suku I atau suku T, kita harus seperti suku I dan T. Artinya di mana bumi dipijak, langit itu harus dijunjung. Gitu ya. Maka karena konsep kali ini adalah perayaan Imlek, saya ambilkan contoh tentang makanan Imlek saja Pak. Oh gitu. Jadi pada saat nanti hari yang ke-15 yang dikenal dengan Cap Gome. Hari ke-15 itu Imlek setelah hari tanggal 1 kemarin itu. Iya, sampai yang ke-15 itu kan sebagai akhir penutup dari acara perayaan Xinjia. Dan ternyata menu umat Konghucu perayaan Xinjia di Indonesia itu lontong yang dikenal dengan lontong Cap Gome. Dan ternyata di Cungkok sana enggak ada Pak. Enggak ada ya? Iya. Lontong itu enggak. Berarti kan lontong ini kan asli produk Indonesia ini. Betul. Ya. Ini saya harus ke sana ini. Harus makan lontong nanti. Cap Gome itu. Tanggal 15 malam. 15 malam ya. Iya. Jadi itu tuh kenapa kok karena ya mungkin apakah ini terinspirasi dengan apa namanya itu? Kupat mungkin ya. Iya, kupat ya. Mungkin ya. Jadi kalau di kupat itu kan juga sangat Jawa itu. Di Arab enggak ada kupat itu. Jadi itu iya, kupat itu. Makanannya itu dan di sana di Tiongkok tuh enggak ada lontong untuk Cap Gome itu enggak ada. Hanya di Indonesia. Dan ini jelas-jelas akulturasi antara sana dengan sini. Cap Gome-nya adalah agamis sana, tapi lontongnya budaya sini. Bahkan misalnya kalau di sana mungkin orang-orang Cungkok itu kalau makan pedes tidak bisa ya, lidahnya mungkin tidak terbiasa. Tapi tanya aja Pak Ming ini, seneng sambel. Begitu ya. Ini berarti cinta Nusantara, Indonesia, budaya lokal ya. Jadi orang-orang Konghucu di Indonesia itu ya sudah apa ya ekspresinya ya Indonesia kan. Meskipun ada hal-hal yang mungkin tidak bisa dirubah lagi seperti tadi hari-hari besar peribadahan ya. Saya kalau ibadah harus pakai hiu, harus pakai batang seperti dupa itu ya. Betul, iya. Jadi itu ya enggak bisa untuk karena ada filosofisnya ya. Jadi enggak bisa saya untuk merubah dari hiu menjadi opo kira-kira gitu ya, tetap itu minyak wangi itu nggak bisa dia. Iya, memang dari sananya begitu ya. Jadi betul. Memang ya tidak semua agama juga begitu ya. Jadi di Islam juga begitu, pada hal-hal tertentu bisa diakulturasikan antara agama dengan budaya. Misalnya orang Islam kenduri pakai ingkung, pakai ingkung, kemudian ada. Apa di Arab tidak ada ingkung juga? Ya, adanya di sini Bu ingkung. Itu ya. Di sana kan adanya kambing guling. Kambing guling kan itu kan mahal itu. Kalau ini ingkung kan murah ya. Ayam sudah dapat itu kan. Mungkin kalau orang Tiongkok kalau ke sini ya pakai lontong, pakai apa. Mungkin ada lagi contohnya Pak Minggu, apa kira-kira yang menunjukkan bahwa ada eksistensi budaya Nusantara, budaya Indonesia yang itu sering dilakukan oleh orang-orang Konghucu di Indonesia itu, selain budaya lontong atau apa? Selain budaya lontong mungkin ya busana ya. Busana ya. Jadi kalau saya lihat orang-orang etnis Tionghoa dan yang beragama Konghucu, kok busananya juga sudah banyak yang menggunakan kebaya. Oh gitu ya. Gitu ya. Apalagi sekarang batik. Iya.
modern sekarang malah cantik-cantik tuh ya. Jadi mereka sudah menggunakan jadi kostum gitu ya. Kemudian tadi makanan juga mungkin ya banyak lagi lah yang sesungguhnya memang pure itu adalah Nusantara gitu ya. Misalnya penghormatan kepada yang lebih tua, sopan santun, kemudian adab asor lah, orang Jawa kan gitu kan. Betul. Itu saya kira juga menjadi tradisi orang Konghucu. Betul. Itu karena ajaran agama memang di Konghucu itu ada istilahnya 8 kebajikan, Pak. Jadi ini sedikit bahwa di dalam diri manusia itu ada 4 kebajikan, merupakan satu karunia Tuhan, menjadi ciri khas manusia, menjadi kekuatan rohani manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, menurut kitabnya seperti itu. Jadi 4 kebajikan ini adalah cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, ren, i, li, zi, ya ini 4 ada. Tapi sebagai manusia juga mempunyai kesamaan dengan makhluk yang lain, namanya Jing, Si, Jing. Jadi 4 nafsu, gembira, marah, sedih, senang, itu ada di dalam diri kita. Nah, ini tuh yang ini cinta kasih, kebenaran, susila ini harus mengendalikan yang ini supaya ditempatkan pada mestinya. Gembira boleh gembira pada mestinya gembira, marah boleh marah pada mestinya gitu. Jadi ini tugasnya mengendalikan ini supaya manusia itu jadi harmoni, jadi cinta kasihnya ya udah over, udah ngawur, nanti obral cinta kasih kemana-mana juga udah boleh. Dalam tanda kutip gitu. Jadi ini memang ada aturan seperti itu. Nah, yang kemudian implementasi dalam kehidupan ini kan tadi pedomannya, kemudian implementasi dalam kehidupan. Kalau umat Konghucu ada 8: berbakti, rendah hati, setia, dapat dipercaya, susila, kebenaran, suci hati, tahu malu. Ini yang harus disebarkan dalam kehidupan. Nah, kembali ke Xinjia tadi, tahun baru, hao berbakti, xiao atau berbakti ini. Jadi adab asor, hormat pada orang tua itu juga diekspresikan dalam Xinjia itu tadi. Yang muda pagi harus sowan kepada orang tua. Gitu ya. Orang bilang paicia gitu ya. Kakaknya. Yang lebih tua gitu ya. Begitu. Tapi kalau orang tua ada harus ke orang tua dulu. Maka kalau reuni malam itu biasanya anak-anak yang datang ke orang tua gitu. Nah, kemudian tradisi angpaunya, Pak. Angpau ya. Ini angpau itu nanti pada kapan tuh angpau itu? Ya sudah mulai tahun baru itu. Jadi biasanya orang tua itu sebetulnya membagi kebahagiaan rasa syukur yang dibagikan gitu. Tapi ternyata ada aturannya loh, Pak. Gitu ya. Jadi kalau orang tua memberi angpau pada anak, cucu, anak yang belum menikah. Gitu. Atau anak yang belum kerja. Ya, cucu. Berarti kalau saya ke sana ada dapat angpau itu. Enggak masuk itu ya. Enggak masuk kategori itu. Betul. Kemudian anak yang sudah kerja atau sudah menikah memberi angpau kepada orang tua. Itu kan implementasi rasa hormat, orang tua rasa kasih kan gitu untuk memelihara suatu hubungan yang harmonis lah. Sebetulnya ya bukan nilai nominal isinya tapi itu warna merah yang energik yang membuat kita gembira gitu lah, Pak. Terus ini Bu ya, kalau Konghucu ini kan ada sebuah agama ya, sama dengan Islam, agama Islam, Kristen, Katolik juga begitu kan. Ada enggak sebuah lembaga atau resmi yang itu diakui oleh pemerintah yang mengajarkan khusus agama Konghucu? Baik. Iya. Saya jawab ada, Pak. Ada ya. Ada. Jadi lembaga agama Konghucu itu untuk sekarang ini yang pusatnya itu lembaga Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Kemudian muncul satu lagi yang namanya Parakin, Perkumpulan Rohaniwan Konghucu Indonesia. Kalau Matakin, lembaga Konghucu yang juga menangani pendidikan dan sebagainya ya. Kalau Parakin ini yang saya tahu lebih kepada pelatihan spiritual. Ya, karena spiritual itu harus dilatih dari batin kita dan kemudian untuk
menguatkan kita dalam kehidupan supaya itu cakrawala kita lebih luas, kemudian hati kita juga lebih ayem gitu, kira-kira tidak terkotak-kotak. Ya, maksud saya begini, misalnya kalau di Islam itu kan ada tingkat SD, MI, Sanawiyah, Aliyah, perguruan tinggi agama Islam kan ada itu. Betul. Ada enggak? Saya kok belum pernah mendengar itu loh. Syukurnya ada, Pak. Oh, gitu, jadi ya? yayasan pendidikan itu sudah sudah ada, sudah lama dari dulu. Jadi mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kemudian ada universitas yang khusus mempelajari agama Konghucu itu. Dan itu direstui oleh pemerintah, itu resmi ya? Dan fakultas itu berada di kota Purwokerto. Oh, ada ya. Namanya STIKIN. Sekolah Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Negeri itu ya? Swasta. Oh, ya. Luar Tapi biasa ini. Dilindungi oleh pemerintah. Nah ya maksud saya pemerintah itu. Kan ini nanti kan sebagai sentral agama Konghucu yang bisa mengajarkan agama ini kepada sekolah formal. Betul. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK kan itu kan. Iya. Ini kan harus dapat layanan ini kan. Betul, Pak. Ini dapat layanan resmi dari pemerintah. Saya mendengar bersyukur sekali ketika Bapak Wawan ke kampus BIMDIK yang lalu, sekarang beliau kan menjadi pusat kerukunan umat beragama, pindah ya. Kedudukannya beliau pindah ketika menjadi kampus BIMDIK Konghucu, beliau orang muslim ya. Beliau itu memperjuangkan untuk beasiswa yang masuk ke STIKIN dari pemerintah. Luar biasa itu. Setiap tahunnya 25 mahasiswa yang dan karena programnya beliau adalah untuk mencetak pendidik yang akan ditugaskan di sekolah-sekolah. Betul. Jadi saya sangat bersyukur pemerintah begitu welcome, melindungi tentang hak-hak umat beragama. Nyata itu Pak sekarang, dan semua itu berkat perjuangan Gus Dur. Ya kembali lagi ini ngomong Gus Dur Bu ya. Jadi Gus Dur ini kan ini bisa dikatakan bapaknya orang Konghucu itu ya. Jadi pada saat pemerintahan Gus Dur, Imlek dirayakan secara resmi, bahkan ada hari liburnya, itu ya. Ini bagaimana pendapat Pak Minggu tentang Gus Dur ini? Iya, kalau saya sih secara nyatanya itu kehidupan sehari kita ini kita betul merasakan keterbukaan. Iya. Jadi kok dulu kita masih takut, mau apa karena yang menyangkut ini ya, agama ini khawatir. Sekarang sudah lebih plong ini ya. Lebih terbuka, jadi, penghormatan kepada minoritas itu lebih bagus itu ya. Itu artinya perjuangan Gus Dur luar biasa ya dalam proses penghormatan kepada hak-hak kaum umat beragama ya. Yang mungkin pada zaman sebelum Gus Dur itu jadi problem besar. Sekarang ini saya kira sudah menjadi hal yang biasa ya. Jadi bagaimana kemudian sahabat teman-teman dari agama Konghucu ini melaksanakan ibadah dengan bebas, dengan tenang ya. Dan ini mungkin suatu saat Gus Durian secara khusus akan mengundang putra-putri Gus Dur ke ke acara ke Kelenteng Poan Kiong ini ya. Suatu saat mungkin akan saya laksanakan itu ya. Terima kasih Pak. Itu kami sangat-sangat senang mendengar apa yang menjadi pikiran Bapak untuk itu, dan sebagai satu bukti bahwa dialog harus tetap. Ini komunikasi harus tetap kita jaga. Iya, komunikasi antar umat beragama. Menurut Ibu pernah enggak Ibu bertemu dengan Gus Dur secara fisik itu? Pernah Pak. Di tahun berapa itu? Di tahun 2000 dan kemudian sebelum tahun 2000. Waktu jadi presiden beliau. Jadi presiden ada sebuah kegiatan Imlek bersama di Jakarta. Kebetulan juga saya dalam beberapa kali Imlek ke Jakarta. Kemudian juga waktu itu Cap Komedi Surabaya itu tahun berapa itu juga Gus Dur hadir, saya juga ke sana. Bahkan saya pernah dengan Bapak Bingki Irawan sekarang almarhum beliau, saya sempat juga sowan ke rumah Gus Dur di Ciganjur itu. Betul, tapi beliau waktu itu belum jadi presiden. Apa kesan Ibu terhadap Gus Dur ketika jenengan bertemu dengan Gus Dur atau bahkan
mendengar nama Gus Dur sekarang ini? Apa kesan Ibu? Saya kesan saya pribadi terhadap Gus Dur adalah sosok bapak, kalau boleh saya umpamakan itu seperti air. Iya. Ya, kalau saya lihat bangunan yang kokoh seperti ini, ada pasirnya, ada batunya, bata, ada semen, ada apa, tanpa air ini tidak bisa rekat, Pak. Iya. Ternyata Gus Dur adalah sosok bapak yang merekatkan bangsa ini dari berbagai elemen. Jadi sungguh bagi saya, wah, kalau kita punya Gus Dur yang banyak itu ya. Mungkin bangunan Nusantara ini akan semakin kokoh, Pak. Yang saya bayangkan dalam arti punya satu saja seperti ini. Kalau ini ajarannya ini diamalkan oleh semua komponen bangsa, ini saya kira kokoh sekali itu ya, persatuan kesatuan. Itu perasaan saya loh. Ya. Saya kira kita juga punya perasaan yang sama, Bu ya. Ini luar biasa Gus Dur ini di dalam membangun peradaban, membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak ada lagi diskriminasi terhadap kaum minoritas, ya tidak ada lagi pendiskreditan terhadap orang-orang yang mungkin jumlahnya kecil, ya dihargai sama di hadapan negara, kan gitu kan, punya hak-hak yang sama. Dan bahkan saya senang sekali bertemu dengan Bu Titis dan Pak Minggu ini bisa berdiskusi dengan kita, itu kan seperti ini bebas. Saya kira ini merupakan perjuangan yang luar biasa dari Gus Dur ya, yang ini harus kita syukuri dan kita hargai perjuangan beliau, gitu kan. Bapak Ibu sekalian, pemirsa MSN Media, saya kira cukupkan dulu dialog kita pada malam hari ini. Mungkin saya akan lanjutkan nanti datang di acara Cap Gomeh itu ya. Saya akan makan lontong sebagai bentuk dialog kita, sebagai bentuk bagaimana cara kita membangun kerukunan umat beragama di antara kita. Terima kasih Bu Titis atas kehadirannya di MSN Media. Terima kasih Pak Minggu ya. Selama ini komunikasi dengan kita baik sekali. Selamat malam. Terima kasih hadirannya. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.